Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wow, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita pada pagi hari ini. Boleh saling toleh dong kanan kirinya, berikan senyuman yang termanis. Boleh saling ucapkan sama kanan kirinya selamat Paskah. Yes, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh hidup karena Dia yang rela berkorban untuk setiap kita. Tidak terukur kasih-Nya, begitu besar, luar biasa Tuhan Yesus buat setiap kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berikan hati kita yang terbaik, fokus kita, pikiran kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Curahkan
Bapa. Ini seluruh hati kami ya Tuhan. Kami mau katakan bahwa Kau yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, darah-Mu yang sudah tercurah untuk setiap kami ya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang menang mengalahkan segala maut. Dan kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami boleh bersama-sama merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Ajar setiap kami untuk kami terus percaya, pegang teguh. Dan menaruh hidup kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau beracara di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan gak akan meluputkan satu orang pun. Setiap kami yang hadir dengan segala kerinduan kami. Setiap kami yang hadir dengan setiap hati kami yang mau benar-benar fokus sama Tuhan. Kau yang akan hadir, Kau yang akan melawat setiap kami, Kau yang akan memeluk setiap kami, Kau yang akan membangkitkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang berkati setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan mereka ke tempat ini Tuhan. Tibakan di tempat ini untuk kami dapat bersama-sama bersuka cita menikmati Tuhan dan mendengarkan setiap isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau masih ada kuasa yang lain yang mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, saat ini kami bersatu hati mengusirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang menghancurkan Tuhan, dan biar Roh-Mu saja yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya siap untuk memuji Tuhan. Amin. Yes. Sebab Dia Tuhan kita. Dia Tuhan yang hidup. Dia bangkit untuk setiap kita di tempat ini. Yes. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi dari pemenang. Yes, setiap kita adalah umat-umat pemenang, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa maut telah dikalahkan. Dengan iman kita katakan, oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh kita, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit,
beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wow, sungguh Allah kita luar biasa. Kita mau bersorak lebih lagi untuk Tuhan, amin. Amin. Yes. Kita mau bersorak untuk Engkau Tuhan. Dia layak menerima segala pujian kita. Ya Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dari diri. Sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, katakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku. Kau menang Tuhan, yes Tuhan Yesus, penyelamat yang bangkit dari. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan haleluya, haleluya, kekal mulia Yesus. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Semuanya bersorak, katakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, Dia Juru Selamat setiap kita. Dia mengasihi setiap kita di tempat ini. Yes Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian. Kami persilahkan untuk sangkur.
biar segala mulut, siap lidah mengaku bahwa Dia Tuhan Yesus, Raja kita. Amin. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau teramat baik dalam hidup kami. Pengorbananmu luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar untuk kami Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Yes Tuhan Yesus, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan
tercurah di tempat ini. Darahmu telah tercurah bagi Kami percaya Tuhan Yesus. pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan Yesus. Membangkitkan Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Sungguh kami gak layak Tuhan. Sebenarnya kami gak layak mendapat kasih. Tapi kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa untuk setiap kami. Kasih-Mu yang mengubahkan setiap kami. Kami yang hancur, kami yang lemah, kami yang sering kali mendukakan Tuhan. Kami yang sering kali jatuh dalam dosa kami. Tapi kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu gak pernah berhenti dalam hidup kami. Kau yang terus mengangkat setiap kami. Kau yang tetap mengasihi setiap kami. Kau bahkan mengasihi setiap kami saat kami masih berdosa Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhanku. Tidak ada Bapa yang seperti Kau Tuhan. Kau begitu baik dalam hidup kami. Teramat baik Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
Yesus juru selamatku. Haleluya. Dengan segenap hati jiwa, haleluya, saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus cintaku. Sambil angkat tangan katakan, saya cinta, haleluya, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, haleluya, saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus cintaku juga. Saya cinta Juru Selamat, saya cinta Juru Selamat Yesus cintaku juga. Amin, amin Bapa. Kau hadir bersama kami Bapa. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapa. Engkau mati buat kami, Engkau bangkit untuk kami, dan Kau sudah naik ke surga. Engkau sediakan tempat yang kekal buat setiap kami. Kami saat ini sedang menantikan kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat ini Tuhan. Mempersiapkan diri kami Tuhan. Ku persembahkan hidup kami layak berkenan kepada Tuhan. Pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Setiap kami memperhadapkan diri kami kudus dan lain daripada Engkau, tidak bercacat celah daripada Engkau, sehingga kami berkenan di hati Engkau Yesus, sehingga pada waktu Yesus datang Kau angkat kami masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Untuk itu Tuhan Kau hadir untuk memulihkan keadaan kami orang berdosa. Tanpa kehadiran Yesus kami hidup di dalam kegelapan dosa, dan kami terima kutuk dosa. Tapi karena kasih karunia melalui pengorbanan Tuhan Yesus, Engkau pulihkan keadaan kami, sehingga kami ada sampai detik ini. Itu karena anugerah kasih-Mu yang besar. Ampuni segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami semua. Ampun kami orang berdosa. Kami datang kepada Tuhan, sebetulnya hidup kami tidak layak Tuhan, tapi melalui kasih-Mu yang sempurna, Engkau sudah melayakkan kami. Engkau mau pakai setiap kami anak-Mu yang hadir pada pagi dalam nama Yesus. Engkau mau pakai dan pulihkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih berfirman Bapa, urapi setiap kami. Roh Kudus, ungkapkan rahasia firman-Mu. Bukan kuat gagah manusia, tapi Roh-Mu ya Tuhan. Sebab hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa hanya di dalam nama dan segala nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Selamat Paskah ya, puji Tuhan pesah. Jadi Tuhan sudah menang atas maut, sudah menang di atas segala-galanya. Bayangkan Bapak Ibu kalau sampai, saya katakan kemarin saya khotbah di dalam kaum muda. Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya Yesus tidak turun, ya, apa yang terjadi sudah? Termasuk saya, ya, dulu almarhum papi memang saya cintai, dari keluarga enggak kenal Tuhan.
Dulu ceritanya papi waktu masih saya kecil ya cerita. Ada pedang tuh segini tuh. Saya ingat waktu masih saya kecil, saya tanya, Pi ini apa tuh pedang? Dulu Yakob waktu papi belum jadi hamba Tuhan, masih kecil, engkong ya, belum kenal Tuhan itu. Sejarah setiap kita mana kenal Tuhan dulu. Saya kemarin khotbah di kaum muda. Bayangin kalau Yesus tidak turun saudara. Tidak ada gereja nih saudara, nggak ada. Binasa kita. Buktinya apa? Waktu keluarga Nuh, berapa orang yang diselamatkan? Cuma 8 yang diselamatkan. Terus waktu peristiwa Sodom dan Gomora, berapa? 10. Mati semua saudara. Gak kenal Tuhan. Itu kita berterima kasih sama Tuhan. Termasuk bangsa Israel. Sekarang kalau saya ke Israel, puji Tuhan nanti 2 minggu lagi saya sudah di Israel saudara. Karena saya berangkat nanti tanggal 2. Izinkan Tuhan untuk 63 kali saya ke Israel. Coba. Saya masih puji Tuhan, Pak Gilbert masih 40 kali. Pak Niko, saya 63 kali saya berangkat ke Israel. Diberangkat, karena saya minta sama Tuhan. Karena baiknya Tuhan luar biasa. Yesus tuh hidup dahsyat. Pernah saya sakit? Enggak pernah saya sakit. Dipelihara sama Tuhan. Waktu peristiwa COVID yang lalu. Enggak, saya enggak sakit. Sehat selalu. Malah mendoakan orang-orang di rumah sakit. Itu saya mau saksikan. Yesus tuh hidup Bapak Ibu. Maka setiap Bapak Ibu harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau sampaikan firman Tuhan. Bahwa Tuhan ada di tengah. Tuhan punya otoritas penuh. Seperti hari ini. Tuhan gak lihat gak ada surga. Lihat kalau gak lihat bukan Tuhan itu. Maka Bapak Ibu yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu nanti yang diselamatkan saudara. Yang sungguh-sungguh. Maka saya mendorong Bapak Ibu sungguh-sungguh sama Tuhan. Oh saya puji Tuhan. Saya melayani Tuhan dari tahun 61 saudara. Waktu umur 5 tahun. Betul-betul papi nyuruh saya khotbah saudara. Begitu saya bisa baca. Saya ingat betul. Duduk di bawah si gereja kecil ini. Yakob khotbah. Umur 5 tahun. Saya lahir 17 Agustus tahun 1956. 56 berarti saya usia sudah 69 tahun. Memasuki 70 tahun. Tapi saya sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Yakob khotbah. Waduh dari umur 5 tahun. Terus saya melayani Tuhan sampai sekarang. SMA di perguruan tinggi. Beritakan firman Tuhan. Membuktikan Yesus yang kita sembah dahsyat. Makanya Bapak Ibu yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Cintai Tuhan, nempel sama Tuhan. Jauh dari perkara-perkara dunia, jauh, dahsyat. Yakob juga kalau di dalam Alkitab dia begitu cinta Tuhan. Ya, pada itu dengan Esau dia tukar, kata Yakob mau minta ini, ayo tukar ke sulungan. Yakob selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dia pergi pada waktu dia jumpa dengan Tuhan. Coba, makanya Yakob arti diganti Israel sampai sekarang kan. Israel dipelihara sama Tuhan. Biarpun tempo hari keras-keras kepala itu. Harus come back to the Lord. Kembali kepada Tuhan. Dan sampai detik sampai eksis. Karena ada Tuhan Allah Israel. Demikian kita mari kita mau sungguh-sungguh Bapak Ibu. Keadaan dunia yang sudah saat ini bergejolak. Harga US dollar sudah berapa sekarang? Harga emasnya sudah berapa itu? Coba. Sekarang tidak main-main. Peristiwa-peristiwa nggak tahu sampai kapan usia kita di dunia ini. Kalau tidak sungguh-sungguh sampai sekarang, jangan terlambat. Kita mau berlomba berlari-lari. Mau membawa jiwa-jiwa saya sebagai hamba Tuhan. Membawa jiwa-jiwa untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bukan cinta dunia. Dunia akan lenyap saudara. Dunia akan hancur. Lihat peristiwa-peristiwa yang di Gaza itu. Hancur semua. Peristiwa perang-perang dunia semua akan gelap. Semua kacau balau. Lihat dolar semua. Ya, dengan Presiden Prabowo ini sekarang yang sudah keadaan ada emas lah apa segala macam itu sudah upaya-upaya. Waduh, nanti akan terjadi gejolak. Kalau bukan saudara siap dari saat ini, kapan lagi? Mau kita merindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Seperti Maryam dekat di kaki Tuhan. Kalau bukan kepada Yesus, kepada siapa? Manusia bukan juru selamat, tapi Yesus juru selamat satu-satunya. Tuh saya masih mau merindu. Saya mau menyanyi sebab dia hidup. Ada musik masih. Ayo kita nyanyi. Oh Tuhan berkati. Saya mau menyanyi bersama sebab Yesus hidup. Kalau seandainya Yesus mati tidak bangkit, enggak ada kebaktian kita saudara. Tapi karena Yesus hidup dia dahsyat. Dia berkata dengan murid-muridnya, nanti aku masuk di Yerusalem.
akan disesara. Tapi Yesus ngomong, hari ketiga aku bangkit. Ternyata omongan Yesus cocok. Hari ketiga Yesus bangkit sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok. Ada hari esok. Amin. Haleluya. Sebab dia hidup. Amin. Haleluya. Ku tak gentar. Amin. Haleluya. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Amin. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita bangkit berdiri, nyanyi dengan sukacita. Sebab dia hidup. Kita angkat tangan, nyatakan kepada Yesus, ada hari esok. Amin. Haleluya. Sebab dia hidup. Amin. Haleluya. Ku tak gentar. Amin. Haleluya. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Amin. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Haleluya. Sekali lagi, sebab Yesus hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Ada hari esok. Aku punya masa depan Yesus. Masa depanku ada di dalam tangan Tuhan. Suatu hari kalau hidup bersama dengan Yesus, kekal selama-lamanya. Aku tidak gentar apapun, karena ku tahu dia pegang hari esok. Amin. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Amin. Haleluya. Hidupku jadi berarti sebab dia Yesus hidup. Amin. Kasih. Karena Yesus hidup, kita ada kebaktian sampai saat ini. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya nih ya, saya udah ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan boleh saya seandainya Yesus tidak turun waktu bangsa Israel itu, kita ada di mana itu? Almarhum papi mami saya aja lahir dari kecil bukan orang Kristen, tidak kenal Tuhan. Engkong itu punya pedang, makanya diwariskan sama papi saya. Tiap Kamis Kliwon keluar api saudara, pedang itu setan masuk. Dari masa kecil papi dilahirkan bukan orang Kristen, bukan. Dari Konghucu lah, dari agama macam. Tidak kenal, di Alkitab ada kan saudara. Bangsa Israel, wah udah pilih Tuhan. Tapi banyak tidak setia, tidak percaya sama Tuhan. Buktinya pecah kan. Israel Utara, udah gawat saudara. Makanya saudara bisa kenal Tuhan Yesus, anugerah Tuhan besar. Mari kita kembali kepada firman, buka Alkitab, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita membuka 1 Korintus 6 ayat 20 saudara. Puji Tuhan, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Oleh karena kasih karunia Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu bisa dipilih Tuhan, saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kalau saya ternyata anak seorang hamba Tuhan. Kalau enggak, wah bisa jadi seperti orang dunia saudara. Enggak tahu saya, termasuk Bapak Ibu. Bisa pilih sama Tuhan, bisa percaya Yesus, anugerah Tuhan. Banyak saudara kita belum percaya Tuhan, banyak saudara. Terima kasih sama Yesus. Kalau kita bisa percaya Yesus, anugerah. Tahu kok bisa kayak mimpi rasanya. 100 tahun yang lalu Bapak Ibu belum lahir di tempat ini. Ya kan? Tapi kita ada tempat di dalam rumah Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Mari kita buka 1 Korintus 6 ayat 20. Kita mau baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Silakan Bapak Ibu.
Puji Tuhan, saya ngomong begini karena Tuhan sudah bangkit. Happy Easter, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua bisa hadir pada pagi hari ini. Anugerah Tuhan, karena Bapak Ibu sudah dipilih sama Tuhan. Dan kita mari mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Keadaan dunia lihat ini. Istilah cepat sekarang sudah bulan April. Sebentar bulan Mei. Sebentar lagi selamat tinggal 2025. Semua akan kita tinggalkan saudara. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri. Selagi umur sudah makin makin muda kita. Saya usia sudah 69 tahun Bapak Ibu. Mau masuk usia 7. Bukan kayak dulu lagi. Sudah beda. Saya terima kasih sama Tuhan kalau sampai detik bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bapak bisa kenal Tuhan Yesus. Bisa setia sama Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan sebab kamu telah dibeli dengan harga sudah lunas dibayar. Kemarin Jumat Agung saya sudah katakan. Semua karena anugerah Tuhan rela. Yesus rela mati. Lakukan yang terbaik buat setiap kita. Sehingga kita ada saat ini. Kita anugerah Tuhan yang besar. Tapi jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan saudara. Jangan. Tidak boleh. Coba kita buka lagi Galatian ayat 7. Jangan sekali-kali mempermainkan kasih karunia Tuhan. Makanya Bapak Ibu. Ini saya sampaikan di firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu selagi kita hidup. Mari kita mau hidup jangan macam-macam. Galatian ayat 7 dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Ini atas izin Tuhan saya sampaikan firman Tuhan. Supaya membawa Bapak Ibu, ayo usia sudah makin bukan usia tambah muda. Usia makin tua. Kayak saya sudah usia 69. Makin mendekati 70. Saya minta sama Tuhan. Supaya Tuhan kasih kesehatan terus. Supaya saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Atas izin Tuhan saya berangkat lagi ke Israel. 2 minggu lagi sudah berangkat saya. Padahal keadaan dunia seperti ini. Tapi Tuhan izinkan saya berangkat lagi itu ke 63 kalinya sudah. Udah main. Itu anugerah Tuhan. Karena berarti Tuhan cinta sama saya. Tuhan cinta kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan kalau Tuhan cinta kita, kita harus cinta sama Tuhan. Saya tidak tahu nih di Bapak Ibu yang saya cintai. Berapa persen Bapak Ibu cinta sama Tuhan Yesus? Masing-masing bisa jawab. Persentasenya beda-beda. Ada 1%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada 50%, ada di atas 50%. Mari saya minta jemaat di atas 50%. 50 masih separuh-separuh Bapak Ibu. 60, 70 bakal yang full 100%. Seperti Rasul Paulus sudah total ya. Hidupku bukan aku lagi kata dia. Sampai dia rela mati buat Kristus. Makanya pentingnya kita kekristenan saat ini teruji loh saudara. Karena makin hari makin logika kita. Makin hari makin mendekati kedatangan Tuhan. Ya gak? Tuhan pasti tentukan, Tuhan tidak mungkin inkonsisten. Tuhan tidak mungkin berubah-berubah. Sudah tentukan tanggalnya, fix date Yesus datang. Pas sudah ditetapkan tanggal sekian, cuma rahasia. Kita tidak tahu. Tapi jelas logikanya makin mendekati. Sekarang sudah bulan April. Saya berangkat ke Israel 2 minggu lagi sudah bulan Mei. Setelah Mei, Juni. Setelah Israel nanti saya pulang lagi. Saya membawa jiwa-jiwa Tuhan lebih dekat dengan Tuhan. Lebih cinta Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Makanya saya sampai detik ini kasih firman Tuhan pagi malam. Tidur kurang loh Bapak. Hari ini saya tidurnya enggak tidur boleh bilang. Enggak tidur. Karena saya persiapan firman. Dan saya mau dekat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Males, rajin. Apapun yang Bapak lakukan. Waktu tidak pernah mundur. Berjalan terus jam ini. Sekarang udah jam 8 lewat. Sebentar jam 9. Sebentar sore lagi kebaktian. Tak lagi malam. Udah tinggal berubah lagi. Nah sekarang kalau saudara stagnan. Diem di sini terus. Kapan saudara mau? Harus kita makin melangkah saudara. Sungguh sama Tuhan. Apalagi firman Tuhan katakan Matius 22:14. Banyak dipanggil, sedikit yang terpilih loh. Kita minta sama Tuhan supaya semua saya berdoa. Saya cinta Tuhan, saya cinta Bapak Ibu Saudara semua. Supaya semua diselamatkan. Jangan sampai nanti ketinggalan saudara, rugi besar. Yesus berarti serius loh. Bayangkan lihat di waktu kita zaman yang lalu kalau Yesus sudah turun. Waktu zaman air Banu.
8 cuma yang selamat. 8, no suami istri. Anaknya 3, mantunya 3, semuanya cinta Tuhan. Diselamatkan sama Tuhan. Berarti kesimpulannya mati semua itu saudara. Cuma 8 yang selamat. Bayangkan saudara tuh. Maka Yesus sampai turun. Peristiwa Sodom dan Gomora, berapa yang selamat? Gak banyak. Waktu Abraham ditanya, berapa Abraham? Aku minta 50 Tuhan. Tawar-tawaran 40, 30. Sampai cuma 10. 10. Dikit saudara. Gawat itu. Terus murid Yesus pilih cuma 12, gak banyak itu. Makanya Bapak Ibu bisa kalau terima Yesus, anugerah. Bukti dari keluarga papi saya, engkong. Gak kenal Tuhan dulu. Nggak, itu papi jadi cerita itu. Tapi saya dilahirkan sudah anak seorang pendeta. Dari umur 5 tahun saya disuruh khotbah. Dari tahun 61. Saya lahir 17 Agustus 56. Saya ingat betul. Umur 5 tahun, Yakob kamu khotbah. Udah bisa baca. Khotbah gitu, tapi lucu khotbah saya umur 5 tahun katanya. Ngomong tentang Yesus. Disuruh khotbah, setiap anak papi itu semua dibawa sungguh, ditumpangin tangan supaya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Dan ternyata betul. Sampai detik ini saya dengan setia melayani Tuhan. Ya kan? Jauh-jauh pulang dari Jakarta ke Israel, keliling saya. Waktu saya ke Hong Kong, ke Korea, terus saya keliling berapa negara saya. Diizinkan sama Tuhan. Apa itu? Memberitakan firman Tuhan. Waktu saya ke Korea, ke Hong Kong, saya tanya kalau temu orang, Tuhan mah tahu. Saya injilin orang saudara, supaya orang bisa kenal Tuhan. Karena suatu hari dunia akan hancur. Lihat ya sekarang udah bulan April. Sebentar lagi tinggalkan April, bulan Mei. Suatu hari kelak Desember. Dan banyak saudara-saudara kita sudah dipanggil Tuhan. Pak Narimin sudah ada sudah. Ya, sisa apa lagi udah berapa itu? Ya, mohon maaf kalau sudah berapa hari bantuan adik saya Lansiang sudah melayani. Karena saya tidak bisa pulang. Karena saya juga banyak kesibukan pelayanan. Anugerah Tuhan loh. Bapak Ibu bisa setia sama Tuhan sampai detik ini. Anugerah. Bukan kebaikan kita. No. Banyak saudara kita ini tidak penuh saudara. Banyak orang lebih banyak di luar daripada ke gereja. Tapi kalau saudara bisa sama Tuhan Yesus. Itu anugerah Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan harga sudah lunas dibayar. Maka dikatakan di Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak benar-benar. Jadi Bapak Ibu jangan mempermainkan Tuhan loh. Karena Tuhan sudah datang. Sekali Yesus datang sudah rela mati. Dia sudah enggak mati lagi loh Bapak Ibu. Ingat loh ya. Sekali Yesus datang sudah selesai. Tetelestai. Tidak boleh mempermainkan kasih karunia Tuhan. Maka saya hargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan selagi saya sehat. Saya tidak mau main-main lagi. Nah, tidak berani saya. Nyawa diambil sama Tuhan selesai nanti. Nyawa saudara bisa tahu saya sampai kapan. Enggak tahu kan. Tapi yang penting saat ini saudara sehat. Itu anugerah Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadilah anak Tuhan yang tenanan. Kristen tenanan, bukan Kristen-Kristenan. Mendorong karena saya sebagai gembala. Adik saya sebagai ibu gembala. Saya bapak gembala Sapayuan cuma kode sano. Kakak saya kode. Ya Yakob berapa kali saya minta kode pulang dia ibaratnya sama dia Yakob. Yakob kode fisiknya umur 70 tahun lebih kode. Tapi saya puji Tuhan saya sampai tidak pernah sakit saya. Karena saya keliling memberitakan firman Tuhan. Saya kasih firman Tuhan YouTube tidak pernah berhenti saya. Mungkin saya satu-satunya hamba Tuhan loh mungkin. Mungkin ya. Saya rutin pagi malam. Ada tempo hari hamba Tuhan tiru-tiru saya kasih. Tidak lama lagi saya stop sampai sekarang. Terus dia bilang tidak kuat saya. Oh saya puji Tuhan. Bukan kuat gagah saya. Tapi saya komit dengan Tuhan. Saya menasar waktu itu. Saya waktu ceritain kan waktu itu mata kena. Buta kanan saya ini saudara. Kalau saudara tahu. Waktu peristiwa kena sakit mata apa itu tempo hari itu. Di situ saya nasar sama Tuhan. Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu saya lihat surga lu saudara. Terang. Wah sejak satu. Dulunya jujur biarpun saya hamba Tuhan. Masih takut mati. Iya. Oh namanya manusia gimana saudara. Belum pengenalan sama Tuhan. Pengalaman pribadi itu. Saya lihat betul itu. Waktu di kamar saya Jakarta. Habis sewakit total itu saudara. Kalau Tuhan tidak izin saya sudah mati itu. Orang Tuhan bicara. Mau aku angkat. Begitu saya lihat, wah surga terang. Saya lihat malaikat. Sukacita. Terus ada lagu. Rumahku ada di wah ingat surga. Waduh di situ saya sukacita.
Saya diangkat gini, saya lihat sini tubuh ini. Diangkat. Kalau saya bilang yes, mau pulang, meninggal saya. Sudah nggak bisa nafas. Tapi karena saya bilang Tuhan izinkan saya 3 hal saya natsar sama Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan memberitakan kabar firman Tuhan. Wah, terus turun lagi, sembuh total. Waktu saya diperiksa sama dokter, wah Pak, cungkil Pak matanya Pak, dia bilang. Karena Bapak kena parah sekali. Kan diperiksa mata saya. Karena virus Pak, parah nih Pak. Sampai ke dalam saraf yang terakhir. Waduh, nangis saya sama Tuhan. Bapak saya kasih waktu 3 hari. Kalau nanti kembali Bapak, sakit saudara, sakit sampai ke dalam. Demam. Panas saya 41 derajat, 42 derajat itu. Kayak anak kecil sudah step itu, tidak sadar. Saya tidak bisa jalan itu, kan pakai kursi roda. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, nggak bisa saya khotbah sudah. Udah ada berberitahu dipanggil Tuhan. Sudah. Bayangkan Tuhan cinta kepada kita semua. Termasuk Bapak Ibu kalau bisa hadir sampai saat ini. Itu anugerah Tuhan. Tapi saya bingung. Banyak kalau orang Kristen kok anak Tuhan kok mempermainkan Tuhan. Tuhan begitu banyak minta ampun. Kita bisa napas. Ingat loh saudara sekali kalau dipanggil Tuhan tidak bisa hidup lagi loh. Nggak bisa. Udah selesai. Tuhan punya otoritas penuh. Lihat ini yang di dalam Alkitab. Nabi-nabi dulu bangun lagi nggak? Nggak bangun. Selesai sudah. Kalau merumpapi saya. Anak saya Heno. Udah selesai. Adik saya Sefanya. Bangun lagi. Bangkit lagi. Enggak. Sudah bersama Tuhan yang sudah setia. Untung besar saya masih diizinkan Tuhan. Waktu saya peristiwa mata saya. Kalau saya tidak komit. Waktu itu saya kalau seandainya tidak natsar sama Tuhan. Mungkin dipanggil sudah. Udah. Tapi puji Tuhan berarti termasuk Bapak Ibu. Bisa hidup sampai sekarang ini. Karena kasih karunia Tuhan. Maka yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Hati kontak Tuhan lihat hati lo. Tuhan tidak bisa dibohongin. Tuhan lihat hati saya. Saya beritakan firman Tuhan pagi malam kan. Persiapan saya dengan Tuhan sungguh-sungguh. Saya tidak melakukan yang lain. Tidak. Kalau sudah di rumah di Jakarta di sini. Saya betul bergumul ketahuan sama Tuhan. Mimpi-mimpi tentang Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena pas suatu hari kelak. Apa yang kita kerjakan dahsyat buat Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan nanti saudara. Ayo kita buka 1 Korintus 15:58. Supaya pas saudara tahu bahwa semua apa yang kita kerjakan buat tidak sia-sia. Makanya Bapak Ibu biar semua setia sama Tuhan. Maka ini Bapak juga harus setia sama Tuhan. Ibu-ibunya lebih banyak dari bapak-bapak. Ikurnya tadi saya lihat ibu bapaknya mana. Bu, sampai nanti di surga banyak ibu-ibunya surga bapak. Jangan kalah mari sama-sama lu saudara. Setia sama Tuhan lu. Tuhan lihat loh, jerih payah kita dilihat, diperhitungkan sama Tuhan loh. Coba kita buka 1 15:58. Kita mau baca sama-sama. 1 Korintus 15:58. Saudara dapat kita baca. 3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya datang ke Jember, gak mentak biaya siapapun loh saudara. Pernah saya minta dengan saudara uang? Enggak pernah. Secara manusia saya capek. Saya juga punya pelayanan di Jakarta. Tapi karena saya cinta kepada Tuhan Yesus. Sebagai bentuk tanggung jawab. Supaya adik saya ini langsung tidak sendiri. Melayani pekerjaan itu ada gampang saudara. Butuh pengorbanan. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh capek. Pikiran capek. Roh hati capek. Kalau bukan karena Tuhan gak kuat saudara. Tapi untung besar saudara bisa lihat saksi. Saya disertai Tuhan. Bapak Ibu disertai Tuhan. Membutuhkan Yesus itu hidup. Makanya saudara iman saudara harus hidup sama Tuhan. Sekali Yesus sekali ikut Yesus. Yang tenanan bahasa Jawa bilang. Jangan Kristen-Kristenan. Rugi saudara. Waktu ingat saudara. Waktu berjalan terus. Tidak pernah mundur. Tidak stagnan. Sekarang sudah tanggal 20 April. Besok 21. Yesus sekali sudah mati. Mohon maaf. Tidak mati lagi Yesus. Tidak mau Yesus kok enak aja. Tuhan
mati lagi ya Tuhan ya. Tebus aku lagi. Sorry ya kata Tuhan. Gak bisa. Kamu mempermainkan Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, saya keras tegas saya menyampaikan firman Tuhan. Karena saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai gembala menggembalkan domba-domba. Bapak ini kan domba-domba. Dari zaman almarhum papi mami saya. Supaya saya kalau waktu papi mami saya khotbah saya duduk selalu depan kan. Saya orang pertama. Pak Narimin sama itu dengan setia itu. Begitu bacaan Alkitab Pak Narimin bangun. Tapi waktu saya masih di sini. Saya pertama. Saya bangun. Saya dengan setia terus. Waktu papi di Rambi Puji. Punya cabang-cabang banyak ke Banyuwangi. Dampingi saya sama papi yang saya cintai. Saya bawa tas. Pi aku bawa tas Pi. Dampingin papi yang saya cintai melayani pekerjaan Tuhan. Dengan setia saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya tiru papi melayani pekerjaan Tuhan. Selalu saya ditumpangin tangan Yakob melayani Tuhan ya. Papi lebih senang saya dulu waktu kerja di BCA. Yakob, papi lebih senang kamu melayani hamba Tuhan. Oh puji Tuhan. Akhirnya saya sekolah Alkitab. Dan puji Tuhan saya lulus dengan A. Kemarin saya sekolah S2. Saya dengan nilai A. Ada toko-toko profesor-profesor tuh saya diuji. Ada fotonya saya. Saya terima nanti tuh ijazahnya. Lengkap magister S2 saya. Lanjutin. Nanti saya mau menjadi S3 kalau Tuhan berkenan. Perdalam Alkitab. Tapi jangan sampai ngawur saya bilang. Alkitab ini dari Tuhan Yesus. Supaya mendorong Bapak Ibu sungguh-sungguh. Kesempatan hanya berlangsung satu kali. Lihat jam. Pernah mundur gak Bapak Ibu lihat? Namun mundur. Sekarang jam tanggal 20. April. Kemarin Jumat tanggal 18. Besok 21. Terus berjalan terus. 2 minggu lagi nih saya sudah masuk Israel. Berikutnya nanti bulan depan saya mau pulang ke sini. Saya beritakan firman Tuhan. Sampai Yesus datang. Tapi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Seperti 10 gadis. Jangan sampai tergolong 5 gadis yang bodoh. Saya minta di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Adalah bagian dari kerajaan surga menjadi 5 gadis yang bijaksana. Yang tahu diri, yang setia sama Tuhan, yang sungguh sama Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu dipilih sama Tuhan. Kalau 5 gadis yang bodoh enak-enak aja dia tidur-tiduran saudara. Tidur, coba kita buka Matius 25, tidur. Males-malesan sama Tuhan, jangan saudara. Ini saatnya bukan waktunya males. Saudara lihat aja saya rajin saudara. Saya pergi gini kan naik bus saya. Biaya capek, tapi saya cinta Tuhan Yesus karena saya melihat nanti suatu hari kelak apa yang kita kerjakan. Dah sia-sia. Seperti tadi ibu-ibu nyanyi pagi gini, itu dilihat sama Tuhan Yesus itu. Dipimpin Cik Noni, semua setia. Saya nangis hati, oh bagus ini, senang saya. Dari dulu papi mami didik supaya cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dilihat sama Tuhan, apa yang Bapak Ibu kerjakan buat Tuhan. Itu dilihat sama Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ibu adik saya juga sehat terus. Tadi bisa sakit. Termasuk saya. Bapak Ibu dilihat sama Tuhan. Yang sungguh sama Tuhan itu ada upah. Tapi yang tidak sungguh sama Tuhan ada risiko. Contoh 5 gadis. Yang 5 gadis itu enak-enakan. Kita baca. Matius 25 ayat 5. Itu saya bilang, tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang. Ngantuk mereka. Sama juga banyak. Tempoh hari saya pernah sampaikan kedatangan Tuhan ya. Pendeta ngomong kepada saya. Pak Pendeta Yakob, itu pendeta loh. Jakarta. Udah usah ngomong cepat Pak, Yesus datang Pak, Yesus masih lama. Aduh kaget saya, itu pendeta ngomong saya ngomong gitu. Pak, ngawur ya Pak, dasarnya dari mana? Kok ngomong Yesus masih lama datang? Alkitab itu ngomong gitu. 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh. Tidak datang juga ngantuk mereka. Nah jangan sampai seperti ini tuh. Tapi kita harus berjaga, siap sedia. Seperti di dalam Alkitab. Ayat ke-13. Matius 25:13. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Semangat saya melayani Tuhan, saya beritakan firman Tuhan YouTube tidak pernah berhenti. Firman Tuhan terus. Tadi malam saya setel pasang senarnya gitar saudara.
Saya minta sama anak Michael, kalau beli senar. Enggak. Tikong yang pasang sampai malam itu, sampai pagi itu. Saya pasang sendiri. Karena nanti mau saya pakai buat rekaman, main gitar. Buat siapa? Buat Tuhan Yesus yang saya cintai. Pagi itu. Salah nomor. Bongkar lagi saya. Berapa kali salah. Karena senarnya, kalau senar yang bagus tuh ada nomornya. Ini enggak ngaca. Kalau ngaca itu kan hati-hati saya pilihnya. Kan beda antara senar 1 sampai 6. Pasang, nomor 1 saya pikir. Enggak ada nomornya saudara. Pasang, kenyataan ada lagi nomor yang lebih kecil. Karena saya pengalaman tahu dari ukuran tanpa nomor. Saya, waduh salah lagi, bongkar lagi. Sampai jam berapa itu? Jam 1:30 itu pagi. Belum saya persiapan firman. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan lihat dari surga. Saya pergi ke sini, saya naik bus sudah sekarang. Karena kalau naik pesawat, turun di Juanda, antri lama. Ke sini 7 jam. Antri ke sana. Waduh, kalau naik bus enak saudara. Saya langsung dari Jakarta sampai di Tawangalun. Baru saya naik taksi. Kalau pulangnya besok, diantar sama anak Michael. Tapi naik bus. Dengan tujuan apa? Saya bisa selidiki firman. Karena enak busnya bisa ada tempat tidurnya. Tapi kalau sudah naik pesawat sampai di Juanda, nggak bisa tidur karena nggak bisa tidur. Mau sembahyang nggak bisa. Kenapa? Pepet-pepetan dengan penumpang yang lain. Tapi kalau naik bus yang Rosal itu saya sendiri bisa berdoa, bisa baca firman Tuhan. Saya lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Karena waktu tidak pernah mundur Bapak Ibu. Waktu berjalan terus, sekarang tanggal 20. Besok 21, pernah gak mundur lagi 1 April? Gak bisa, nanti akan jadi tahun depan. Tapi tahun yang berbeda. Oleh itu mari. Biar sementara kita lagi Tuhan kasih kehidupan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena ada hari waktunya. Dia akan datang kembali. Apa yang Bapak Ibu kerjakan tidak pernah sia-sia. Makanya kita buka Matius 24 ayat 13. Dikatakan apa? Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada usulannya akan selamat. Saya bukan beritakan Yesus tentang kematian lagi. Maaf. Yesus bukan mati saat ini. Tapi dia hidup. 2000 tahun yang lalu. Yes. Jumat Agung. Yesus mati. Murid-muridnya bingung. Waduh, bisa bangkit gak ya? Dia tidak tahu kan kuasa Tuhan. Maryam nungguin. Ternyata waktu ditunggu hari Minggu. Wow, gak ada Tuhan. Lihat kuburnya kosong. Membuktikan Yesus hidup. Berarti apa yang Bapak Ibu kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Seperti ibu-ibu nyanyi-nyanyi ini. Dilihat sama Tuhan loh ibu-ibu. Apa yang Bapak Ibu kerjakan buat Tuhan. Cuma emannya buat saya nih saya tanya. Kok Bapak tidak ikut? Kalau zaman yang dulu-dulu itu, kor itu Bapak Ibu loh. Makanya saya minta kalau bisa Bapak jangan ketinggalan. Setia sama Tuhan Bapak-Bapak. Bu Sanda ibu-ibunya masuk surga di Bapaknya ketinggalan ini. Yang setia saat ini Bapak-Bapak. Jangan ketinggalan loh. Ya, orang bertahan sampai akhir itu selamat sama Tuhan. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di sini. Adik saya sebagai ibu gembala. Saya sebagai gembala bersama kakek sama kode sayangnya enggak. Kayak saya bisa aktif datang Jember sebagai bukti tanggung jawab. Karena saya lahir di sini. 17 Agustus 1956 masih rumah di bawah saudara. Dulu masih kontrak gereja ini saudara 25 tahun. Rumahnya Sitin sebelah itu. Setamu saya Sitin. Yakob, kalau papi lu udah beli mau dijual lo. Ini dulu mau beli toko apa itu. Wah saya ngomong sama papi. Ini dulu kontrak 25 tahun Bapak Ibu. Dulu kan gereja di bawah, Bapak Ibu mungkin yang dari awal enggak ada, mungkin sudah banyak meninggal. Pak Narimin ini di sini tahun berapa ini jadi jemaat ini. Tapi puji Tuhan kalau Bapak bisa setia sampai saat ini. Orang setia sampai ke akhir, itu akan selamat saudara. Maka setia sama Tuhan sungguh-sungguh. Waktu berjalan terus. Tapi orang bertahan sampai ke akhir, Matius 24 ayat 13 tadi. Orang bertahan sampai akhir. Injil kerajaan akan diberitakan seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saya pergi selalu beritakan firman.
Dari berbagai macam latar belakang loh saudara. Saya pernah pimpin hampir 50 orang pendeta semua saudara. Tapi dari pendeta yang tidak bertobat. Saya beritakan firman itu tuh. Ada yang sakit, ada yang begini tuh. Karena mereka saya beritakan firman banyak mereka. Waduh, tiba sungguh-sungguh banyak yang ketawa. Saya waktu khotbah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kedatangan, waduh dia bilang ngapain khotbah tentang sungguh-sungguh. Tidak lama lagi sakit, gak bisa bangun. Akhirnya apa? Minta saya untuk doa dia bilang. Baru dia ngomong minta maaf Pak Pendeta, minta maaf. Waktu Bapak sampaikan firman Tuhan khotbah saya ketawa. Karena kok Bapak sungguh-sungguh sama Tuhan. Sedangkan Tuhan kan masih lama. Akhirnya kena sakit. Baru minta maaf, minta ampun. Saya doakan. Mari sungguh-sungguh saudara. Saya minta dalam nama itu. Karena Tuhan itu tidak pernah tidur loh. Setiap Bapak Ibu di hatinya dilihat sama Tuhan loh. Dilihat sama Tuhan. Saudara bisa saling bohongin dengan manusia. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Karena mata Tuhan segala. Coba kita buka. Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Bicara apa itu? Amsal 15 ayat 3. Mendorong Bapak Ibu karena saya katakan saat ini. Yesus bangkit bukan Yesus mati. Kemarin Jumat Agung hanya memperingati. Sebetulnya Yesus sudah bangkit. Itu memperingati tujuannya apa? Supaya kita ingat. Harus cinta Tuhan. Itu tujuannya. Supaya kita iling. Kita diilingkan aja banyak. Orang Kristen lupa. Tuh baca. Matius. Amsal 15 ayat 3. Sama-sama. Kita mau baca Bapak ya. Amsal 15 ayat 3. 3, 2, 1. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Oh seperti hari ini. Bapak Ibu mari kita menjadi orang baik. Apa orang baik? Yang dengar firman Tuhan. Jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Buat main-main. Waktu berjalan terus tuh. Berkali saya ngomong. Waktu tidak pernah mundur. Lihat jam ini. Tadi kita mulai jam 7. Sekarang udah memasuki setengah 9. Sebentar lagi selesai sudah. Sebentar lagi sore. Tidak lama lagi besok Senin. Tidak lama lagi Selasa. Selesai sudah. Kayak apa yang sudah kerjakan buat pekerjaan Tuhan. Seperti ibu-ibu ini. Nyanyi tadi saya senang. Dilihat gak sama Tuhan? Dilihat itu. Catat loh. Malaikat Jibril itu yang nyatat itu. Ibu-ibu siapa satu persatu. Gak bisa dibohongin. Termasuk saya minta bapaknya ini loh. Bapak-bapak jangan ketinggalan juga. Sampai saya kepengen saya ingin juga memimpin bapak-bapaknya nyanyi-nyanyi. Untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Nanti tercatat dalam kitab kehidupan. Kita ini pekerjaan Tuhan tidak pernah tidur loh Bapak Ibu. Tuhan lihat mata Tuhan ada di segala tempat dikatakan tadi. Melihat orang sungguh sama Tuhan. Mari kita mau sungguh sama Tuhan. Selagi kita punya kehidupan, selagi Tuhan beri sehat. Tuhan berikan kita kesehatan loh. Itu anugerah Tuhan. Kesempatan anugerah Tuhan. Baca lagi Efesus pasal 2, 8, 9. Ini firman Tuhan sampaikan karena Yesus itu hidup. Mendorong Bapak Ibu sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau tidak sungguh sama Tuhan nanti rugi sendiri. Maka saya sebagai hamba Tuhan karena saya sendiri sungguh sama Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Selagi Tuhan berikan nafas. Selagi kita masih sehat. Kapan lagi terlambat kalau Bu sampai 5 gadis yang bodoh. Dia nangis mau tobat-tobat kata Tuhan terlambat. Selagi kamu hidup. 5 gadis yang bijaksana senang. Waktu mempelai datang karena dia siap mempelai. Pelita siap ada bau minyak. Itu bicara jemaat gereja Tuhan yang siap. Yang dengar-dengaran. Yang punya kepekaan. Ya, saudara bisa koreksi diri masing-masingnya. Seberapa banyak yang sungguh sama Tuhan yang tidak sungguh. Masing-masing saudara. Kalau saya tipe yang sungguh-sungguh. Saya beritakan firman Tuhan. Saya persiapan. Untuk persiapan saya ke Israel. Saya rekam. Saya kadang-kadang tidurnya kurang. Boleh bilang saya tidurnya kurang. Hari ini saya praktis tidak tidur. Tadi adik saya bangun pagi itu saya nggak tidur. Karena saya memikirkan pekerjaan Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan. Apa Tuhan? Firman kami sampaikan. Sampai saya takut saudara, kalau tiduran nanti tidur kebablasan, kan susah. Lu udah lebih tidur. Waktu berjalan terus kok, saya bilang, ngapain? Saya ingin menjadi 5 gadis yang bijaksana. Kata firman Tuhan, mari kita buka Efesus pasal 2.
8 dan 9 dikatakan ayat 10. 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan. Jadi kalau Bapak bisa setia sama Tuhan pagi ini, itu anugerah Tuhan. Bukan karena Bapak Ibu yang baik. Salah itu. Kan nangis sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena anugerahmu saya bisa hadir dalam hidup Paskah Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena kasih-Mu Tuhan, bawa aku lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan. Bawa aku lebih mengenal akan Engkau Tuhan. Karena ikut Yesus pribadi. Suami sendiri, istri sendiri. Kalau suami sungguh sama Tuhan, istri tidak sungguh akan ketinggalan. Dan sebaliknya. Dua-duanya ada sungguh-sungguh ketinggalan seperti 5 garis tadi. Tapi kalau setiap kita sungguh sama Tuhan, Tuhan kan lihat sudah. Seberapa banyak Tuhan sendiri sungguh-sungguh sampai dia rela berkorban. Sampai Tuhan sendiri perlu turun ke dalam dunia ini dari bayi sampai dia besar. Sampai dia disiksa, dia salib. Berarti serius hidup nih saudara. Waktu hanya berlangsung 1 kali. Tidak pernah mundur saudara. Enggak. Hari ini adalah tanggal 20 April. Besok tanggal 21. Kamis kita ada ibadah Natal bersama. Kalau Bapak Ibu datang Bapak Ibu ya. Saya juga khotbah di situ. Tapi Jumat saya harus kembali ke Jakarta. Karena persiapan saya untuk berangkat ke Israel. Coba, saya senang sekali berangkat lagi ke Israel. Terima kasih sama Tuhan. Saya dipercayakan lagi sama Tuhan untuk berangkat lagi ke Israel. Itu sudah 63 kali saya berangkat ke situ. Itu anugerah Tuhan. Tidak gampang orang ke Israel kan. Bapak Ibu sini ada ke Israel. Kalau bisa ke Israel itu anugerah Tuhan. Berarti Tuhan itu cinta kepada kita. Saya sebagai gembala diizinkan Tuhan berangkat. Untuk saya nanti mau bersaksi buat Bapak Ibu. Supaya kita sungguh sama Tuhan. Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegangkan diri. Banyak peristiwa keajaiban yang saya terima waktu saya berangkat Israel. Ada pernah bersama saya pakai kursi roda. Saya doakan di Israel sembuh. Angkat kursi roda. Saya doakan dalam nama Yesus. Makanya tour guide yang di Israel sama saya. Hormat dan sayang dan baik dia sekali sama saya. Karena dia tahu peristiwa Abuna. Saya dipanggil Abuna. Abuna Yakub. Tahu dia. Saya sungguh-sungguh mengajar saya. Bangun pagi. Saya izinkan bangun pagi. Duduk diam sebelum makan saya bilang. Sama-sama saya main gitar. Saya beritakan firman Tuhan. Keajaiban terjadi. Saya pernah bawa berapa anak Tuhan yang muslim. Satu keluarga 4 orang. Tidak bisa masuk saudara. Karena mohon maaf kalau dari keluarga gitu susah masuk. Tapi karena dari Jakarta saya bilang. Bu mau ikut? Iya enak bersama Pak Pendeta dia bilang. Supaya terima mujizat. Coba itu dari mereka saya ngomong begitu. Tapi sampai saya tidak bisa masuk. Begitu berita dari mana masuk, nangis saya sama Tuhan saudara. Saya masuk di kamar, saya berlutut minta keajaiban dari Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Engkau utus aku hamba-Mu. Aku cinta Engkau Bapa. Saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena saya cinta Tuhan Yesus. Keajaiban terjadi saudara. Tidak lama lagi yang nolak itu ganti kepala. Dahsyat gak Tuhan itu? Yang nolak itu kan nolak. Saya sembahyang Tuhan. Engkau ajaib. Engkau punya cara yang sempurna. Uriya sakala makaramatu. Bahasa roh saya. Nangis saya masuk di kamar sendiri saya. Kalau tidak bisa masuk 4 orang. Saya mana mungkin saya tinggal. So dia sudah bayar lunasi. Mau saya tinggal itu. Justru saya ingin selamatkan dia. Supaya dia bisa percaya Yesus. Dari keluarga muslim. Satu keluarga. Saya tanya kenapa Om Beberapa? Iya enak kalau sama Pak Pendeta dia bilang. Supaya saya terima berkat. Pak Pendeta sungguh-sungguh sama Tuhan. Oh ya sudah saya tidak bisa paksa ikut. Tapi begitu saya tidak bisa masuk. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tuh ajaib. Dahsyat Tuhan itu. Bukan main. Saya sebagai hamba Tuhan banyak mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Tuhan lihat sendiri. Pernah saudara dapat kabar saya tidak bisa pulang karena sakit. Tidak pernah ya minta maaf ya. Tidak pernah saya sakit. Selalu disembuhkan sama Tuhan. Tuhan pelihara hamba Tuhan yang sungguh sama Tuhan. Keajaiban terjadi.
Ini waktu saya peristiwa kalau Tuhan tidak cinta saya panggil sama Tuhan, meninggal. Gara-gara mata ini loh, katarak ini. Kena infeksi sudah parah itu. Oh, sampai kata dokternya, wow ini sudah parah Pak infeksinya. Kalau enggak, udah bisa lewat saya. Panas temperatur 42 derajat. Seperti tadi yang kesaksian saya Israel sama. Doa-doa sama Tuhan, diganti yang nolak saudara. Diganti yang baru. Diganti yang baru ketemu saya. Saya kalau di Israel itu pasti dipanggil Abuna. Abuna, how are you today? Do I problem? Waduh saya ada problem. Emang ini saya punya 4 orang dari keluarga Muslim tidak bisa masuk. Setelah saya berdoa loh saudara. Setelah saya berdoa mujizat terjadi. Tuhan ganti orang yang kenal saya. Akhirnya puji Tuhan bisa masuk. Oke, no problem. Oke, where's the passport dia bilang. Kasih dia. Puji Tuhan. Oke. Because together with Abuna. Sama Abuna. Karena saya dikenal dari Israel dipanggil Abuna. Puji Tuhan. Akhirnya masuk. Sampai dia menyaksikan. Sampai akhirnya puji Tuhan sudah dibaptis di Israel. Waduh coba saudara. Berarti saya menangkan jiwa. Saya berapa orang saya baptis di Sungai Yordan. Ada saya bersama orang Kanada. Amerika. Saya baptiskan. Tahu dari Kanada datang. Please Father baptize me. Begitu padahal saya tidak kenal. Do you believe Jesus? Saya bilang baru saya terangkan firman Allah dalam bahasa Inggris. Yes, I trust Jesus. Okay, please pray together with me. Sembahyang bersama. Saya tumpangin tangan. Saya beritakan firman. Banyak jiwa-jiwa yang saya baptis di Sungai Yordan. Di Israel. Puji Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Senang sekali. Karena Yesus hidup sahabat. Yesus yang kita sembah. Yesus hidup. Dahsyat. Saya banyak ngalami mujizat Tuhan. Karena suatu hari bilang. Tidak bisa masuk begini. Masalah begini-begini. Ditolak sama Israel. Banyak. Begitu saya berdoa. Kan saya tanggung jawab. Karena saya pembimbing rohani. Pendeta, hamba Tuhan kalau sudah masalah itu. Harus ada yang sakit. Segala macam terjadi kan. Wow. Tapi kalau bersama dengan Tuhan perkara besar terjadi. Karena dia memang hidup. Oke Bapak Ibu sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayat 10 dikatakan apa ayat 10. Karena kita buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau. Tolong garis bawah itu. Ia mau. Supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Bukan di luar. Di dalamnya berarti di dalam. Karena ingat tuh Bapak. Yang selamat itu. Jadi 3 saudara saya mau terangkan ya. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena itu antikristus. Ada 3 golongannya. Yang di luar. Makanya pelajaran tabernakel itu kalau saya lihat tuh. Itu ada 3 ruangan tuh. Halaman. Ruangan suci. Ruangan mas suci. Yang di halaman. Percaya dibaptis. Tapi tidak bisa masuk ke ruangan suci. Kena saudara. Antikris. Nanti akan terjadi. Pasti firman Allah digenapi. Kalau tidak sungguh. Maka pentingnya Bapak Ibu saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai Bapak Gembala. Bersama kode cuma kode sayang. Susah untuk datang-datang karena kondisi fisik. Tapi sampaikan salam dari kode. Ibu Gembala adik saya. Harus ada bapaknya. Saya masih hidup. Kecuali saya sudah tidak ada. Supaya saya menggembalakan kaum bapak-bapak ini loh. Supaya bapak-bapak ini perlu kita gembalakan masuk ibu ayo sama-sama. Supaya kita masuk di dalam kerajaan surga. Karena di dalamnya dikatakan supaya kita hidup di dalamnya. Masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak saudara, gawat saudara. Ini peristiwa Gaza. Peristiwa yang perang-perangan itu nanti akan terjadi sama saudara. Dunia enggak ada yang benar. Dunia nanti akan terjadi kekacauan. Tapi orang yang di dalam Kristus yang sungguh sama Tuhan. Dipelihara sama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu dipelihara sampai detik ini sehat. Saya sehat sampai sekarang gak pernah sakit saya saudara. Gak pernah sakit. Peristiwa COVID gak kena COVID saya. Gak pernah saya sakit. Ini mata gara-gara apa kesalahan saya. Sebetulnya Tuhan gak izinkan saya mata operasi waktu itu. Tuhan udah ngomong gak usah operasi. Saya yang bandel. Karena omongan dokter. Supaya mata katanya lebih jelas. Malah terjadi sebaliknya.
Tapi untung besar saya punya Yesus yang sangat-sangat baik. Tapi harus bertobat. Saya minta ampun sama Tuhan waktu itu. Kesalahan saya ke dokter masalahnya. Saya kan janji kata Tuhan tidak perlu dokter. Tuhan kan dokter yang agung. Selain itu saya tidak pernah ke dokter saya. Obat-obat tidak ada saya minum sudah. Paling ada anak saya Mary beli vitamin ya saya minum. Tidak ada obat-obat apa. Puji Tuhan, kenapa? Tuhan dokter segala dokter. Dia sanggup menolong keadaan kita asal kita. Karena kata firman Allah. Karena kita buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Supaya kita hidup di dalamnya. Makanya Bapak Ibu terima kasih sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa melayan pekerjaan Tuhan. Ibu-ibu yang setia. Bapak harus setia. Setiap kita harus setia. Dilihat setiap jejak langkah kita. Dilihat sama Tuhan. Supaya Bapak Ibu tertulis dalam kitab kehidupan. Bapak sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya jangan sampai nanti didapati kata Tuhan. Wow, udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup ini sementara loh Bapak Ibu. Waktu berjalan terus. Sekarang bulan April. Sebentar lama lagi bulan Mei. Bulan Januari. Selamat tinggal. Tidak mungkin terulang. Nanti terulang tapi tahunnya berbeda. 2026. Syukur-syukur kalau kita masih dikasih sehat sama Tuhan. Kalau kematian seorang, kalau tidak sungguh sama Tuhan, saya no comment tuh tempatnya di mana itu. Tapi kita firman Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau seperti, kita baca lagi Rom 8 ayat 1. Rom 8 sebentar kita masuk di dalam perjamuan kudus saudara. Makanya penting saya kasih firman Tuhan terlebih dahulu. Supaya mendorong karena Yesus sudah bangkit. Yesus dahsyat, Yesus lihat dari surga. Supaya kita sungguh sama Tuhan. Orang yang di dalam Kristus, coba nih Rom 8 ayat 1. Kita mau baca sama-sama. Rom 8 ayat 1. Saya mau ngajak Bapak Ibu supaya seperti Rom 8 ayat 1 ada di dalam. Rom 8 sama, kita keluarkan suara ya. Supaya Bapak Ibu betul-betul menjadi apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Rom 8 1 sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Rom 8 ayat 1, 1, 3, 2, 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang di dalam loh ya, bukan di luar. Artinya apa? Yang konsisten setia di dalam terus. Banyak orang kan keluar masuk. Dalam setia. Pada prinsip manusia kan konsisten. Jemaat itu saya diam-diam saya bisa lihat tuh. Ada yang setia. Dan hilang, tidak setia, pindah gereja. Saudara tidak boleh pindah gereja. Ini gereja senior loh saudara. Sebelum saudara, bapak saudara belum lahir ini gereja sudah ada. Saya lahir 56, papi saya sudah pendeta saudara. Papi saya pendeta tuh tahun 42, 1942. Saudara yang lahir 42 sudah. 42, papi sudah melayani Tuhan. Banyak rekan papi saya hamba Tuhan itu. Dari dulu awalnya gereja Pinkster Kerk. Zaman Belanda 42. Terus tahun 1946. Gebis. Gereja Betel. Belum tabernakel itu. Tabernakel terbentuk 1957. Waktu kelahiran saya lahir tahun 56. Sudah anak seorang pendeta. Sampai detik ini saudara bisa setia. Itu anugerah Tuhan. Oke saudara, Bapak Ibu yang saya cintai. Setialah sama Tuhan. Apapun keadaannya. Enggak bisa ditukar. Karena orang setia sampai akhir itu yang selamat. Yang sungguh sama Tuhan. Kayak saya ini loh, saya sungguh sama Tuhan. Saya mohon maaf, tidak pernah minta loh sama saudara uang-uang. Enggak. Tuhan siapin semuanya. Saya tinggal ngomong sama Tuhan. Saya ke Israel itu. Saya ngomong sama Tuhan, saya kangen Tuhan ke Israel. Saya ditelepon. Pak Pendeta, bisa ya? Pembimbing rohani. Aduh puji Tuhan. Saya tidak minta-minta, enggak. Keajaiban terjadi. Sudah 63 kali saya ke Israel. Saya dikenal, saya kasih rumah Israel. Kalau saya karena gembala anak papi yang gembalakan di sini. Kan kasihan kalau adik saya wanita ini sendirian. Karena saya ada bapak gembala. Dia sebagai gembala, saya bapak gembalanya. Kakak adik. Supaya dalam rangka penggembala yang benar. Puji Tuhan. Waktu ke Israel saya kasih tempat saya. Sebetulnya saya menetap di sana saudara. Karena dia kenal saya baik. Wah ini Abuna, saya dipanggil Abuna Yakob ini. Nah, dia track record saya. Kalau saya khotbah dia dengerin saudara. Dia datang senang sekali dengan firman Tuhan. Sungguh-sungguh dia sakit, saya doakan sembuh. Banyak mujizat saudara.
Yang saya alami ke Israel itu, pertolongan Tuhan dahsyat membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Nah, saudara lihat sendiri aja. Saya pernah dengar Pak Yakob sakit. Enggak pernah saya. Terima mujizat karena Yesus hidup. Maka saudara sungguh-sungguh, saya mendorong Bapak Ibu yang saya cintai, yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan main-main, serius saya ngomong. Oh, saya sungguh-sungguh sama Tuhan deh. Saya dorong. Udahlah, dunia pelan-pelan sudah tinggalkan. Saya mana ada bisnis dunia, enggak ada saya. Total saya dipelihara sama Tuhan. Yang saya layani di Jakarta, bahkan saya ditunjuk Indonesia ini saya sebagai ketua pembina rohani. Indonesia berdoa. Itu para pejabat banyak tuh. Termasuk di dalamnya ada Pak Hasim, adiknya Pak Presiden kita itu. Saya ketua penasihatnya saya. Karena dianggap saya senior, hamba Tuhan senior. Puji Tuhan loh. Banyak itu pengusaha di dalamnya. Makanya saya sibuk. Saya nggak bisa pulang sembarangan karena di Jakarta juga banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Tuh ada yang saya mau undang di sini karena dia seorang pejabat juga. Dia dekat dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Presiden. Saya undang dia mau datang kan tempo hari. Ya tunggu Pak Pendeta, udah jadwal udah dipanggil Presiden. Nanti suatu hari kelak pasti dia datang tuh. Saya mau undang berapa? Nanti bulan Juni kalau Tuhan izinkan sih, kalau Tuhan berkenan ya. Ada pendeta lagi dari Jakarta mau minta pelayanan, Pak boleh khotbah di Pak Yakob. Oh boleh nanti, saya atur nanti kalau Tuhan berkenan ya. Nanti pokoknya nanti saya mau undang berapa hamba Tuhan supaya saudara tahu persis bahwa Tuhan itu luar biasa. Tapi mendorong Bapak harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu tidak pernah mundur saudara, waktu berjalan terus. Rugi besar kalau saudara mundur sama Tuhan. Yang setia. Makanya mari kita selagi Tuhan berikan kesempatan, nafas suatu hari berhenti. Suatu hari selesai saudara. Tapi saudara lagi hidup lagi sehat. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau orang sungguh sama Tuhan itu ada upah besar di surga. Maka dikatakan demikian sekarang tidak ada penghukuman. Bagi mereka ada di dalam Kristus yang di dalam yang setia sama Tuhan. Kata firman Tuhan setia sampai mati. Tuhan berikan mahkota. Makanya saya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus di atas mimbar ini. Bapak Ibu setialah sama Tuhan. Yang sungguh sama Tuhan. Karena yang sungguh sama Tuhan kayak saya sungguh-sungguh. Berangkat jauh-jauh dari Jakarta. Padahal kalau tidak sungguh-sungguh udahlah males saya. Takut saya sama Tuhan. Bisa aja saya tidak mau datang-datang. Bisa kan sudah ada adik saya. Tapi saya dilihat sama Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kamu ada tanggung jawab. Kamu kan anak seorang pendeta. Saya ditanya apa kau punya pendeta? Iya punya pendeta, saya punya gereja sendiri pelayanan sebagai gembala. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, dilihat sama Tuhan, saya bisa bohong sama manusia. Tuhan tidak bisa dia bohongin. Kalau saya macam-macam, orang macam-macam Tuhan, selesai kamu ya, aku ambil selesai kamu, nyawa selesai. Mau apa? Takut saya sama Tuhan. Sekali dipanggil sama Tuhan bisa bangkit. Kalau Tuhan tidak izin bangkit, tidak bisa bangkit. Itu buktinya semua dari sejak Adam dan Hawa ada yang bangkit ke Adam dari. Abraham bangkit lagi ke Abraham. Rasul Paulus bangkitlah bangun. Aku Rasul Paulus yang dulu damai. Ada? Tidak ada. Tidak diizinkan Tuhan. Sekali dipanggil Tuhan selesai saudara. Takut sama Tuhan. Maka saudara selagi Tuhan kasih kehidupan yang sungguh sama Tuhan. Kalau kata firman Tuhan yang sungguh-sungguh ada upah. Tapi tidak sungguh-sungguh 5 gadis yang bodoh. Tidak sungguh-sungguh kelewatan. Dia ketok-ketok nangis. Tuhan buka pintu, buka pintu. Aku tidak kenal kamu. Sorry ya. Itu firman loh. Tapi orang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada upah besar di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saya himbau. Selagi waktu berjalan terus. Kita menyongsong kedatangan Tuhan. Kalau saya sebagai Bapak Gembala. Adik saya ibu gembala, sungguh sama Tuhan. Saudara juga sama-sama sungguh sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Karena nanti yang sungguh sama Tuhan, ada upah besar di surga. Tuhan memberkati. Mari saya kasih terakhir, Bapak Ibu, mari saya mau menyanyi lagi. Sebentar kita masuk di dalam perjamuan Tuhan Kudus. Supaya Bapak Ibu sungguh sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya mau menyanyi, saya cinta Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Setelah itu saya kasih terakhir. Dan Tuhan memberkati sebentar kita masuk di dalam perjamuan kudus. Waduh waktu berjalan saya kadang-kadang ngomong lama lupa saudara.